Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di tutorial kali ini kita akan membuat form login, tentu saja dengan login sebagai admin, kemudian login sebagai petugas, dan terakhir login sebagai siswa. Buka text editor. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Klik file, kemudian open folder. Oke. Di sini kita akan membuat folder baru. Di sini pastikan foldernya berada dalam htdocs ya. htdocs, kemudian kita new folder, kita kasih nama spp ujicom. Oke, spp underscore ujicom. Oke, kita select. Nah, kemudian select. Nah, di sini sudah terlihat folder spp ujicom. Pastikan spp underscore ujicom ini berada di dalam folder htdocs ya. Di sini berada dalam htdocs. Kemudian kita bikin file index ya. Klik new, kemudian kita save. Pastikan dia berada di dalam folder yang barusan kita bikin. Itu spp ujicom, di dalamnya kita kasih namanya file index.php. File index PHP ini akan akan dipanggil pertama kali pada saat kita buka aplikasinya ya. Oke, HTML. Nah, oke, di sini kita bikin login, form login aja. Form login. Di sini kita akan kasih judul ya. Kasih judul dengan A1 supaya dia tulisannya besar. Login. Oke, kita akan bikin tabel. Kemudian kita akan bikin form action ya. Form action dengan nama proses.php. Kemudian kita enter. Kita akan bikin form loginnya, username dan password. Kita td, di sini username, kemudian td lagi, td. Nah, input di sini tipenya teks, kemudian kita akan kasih nama name-nya, samakan aja username. Oke, di sini kita kasih autofocus ya. Fokus, kemudian required artinya harus diisi ya, mutlak harus diisi. Oke, ini kita kasih placeholder aja, placeholder username. Nah, username. Oke, kita copy aja ini, klik kanan, copy, kita paste, kita ganti dengan yang kedua password. Ini name-nya tipenya password juga, dan ini name-nya password. Autofocusnya kita hapus. Kenapa? Karena autofocus sudah ada di atas ya. Oke, required-nya kita butuhkan di sini, kita tidak butuh autocomplete. Off, kita off-kan aja. Oke, terakhir kita paste di sini. Kita hapus aja dulu. Ini tipenya submit. Oke, name-nya nggak perlu, autofocus nggak perlu. Oke, kita kasih value aja, value dia login. Oke, kita coba running caranya. Kita saving, kemudian kita ke browsernya ya. Browser, kita ketikkan localhost. Tadi kita bikin foldernya yang ada di dalam htdocs itu spp underscore ujicom. Oke, coba ketikkan. Nah, ini adalah tampilan dari hasil codingan yang barusan kita bikin. Ini satu, kemudian ini formnya ini.
from action titik login. Nah, kita lupa metodenya, kita kasih metode post agar yang tipe submit ini akan dia membawa post ya. Oke, kita coba balik lagi, kita refresh. Nah, di sini tidak ada perubahan. Ketika kita login, nah di sini fill in out this field. Artinya ini fungsi ini diberikan karena di sini ada required. Nah, required. Nah, kemudian autofocus ini fungsinya begitu kita refresh, dia otomatis si kursornya berada di dalam required. Coba kita hilangin required-nya. Kita simpan. Sebentar, maaf. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, begitu kita login, di sini tidak ada garis merah. Artinya, kalau required-nya kita nggak tulis, artinya begitu kita login, dia berisi kosong pun dia akan menerima. Sedangkan username dan password ini tidak boleh kosong. Makanya ini diketikkan dengan required. Oke, setelah itu, begitu dia klik login, maka dia akan nge-submit. Submit ini dia akan baca ke action. Di sini actionnya membaca proses .php. Oke, kita coba isi dengan admin. Kita admin lagi. Begitu kita login. Nah, di sini object not found. Kenapa? Karena kita belum bikin proses .php. Oke, kita bikin proses .php-nya. Seperti biasa, klik new, kemudian file save as. Nah, usahakan dia di dalam satu folder ya. Di sini di foldernya spp_ujicom atau sama dengan di index. Kita bikin proses .php. Oke, kita simpan. Nah, di sini ada dua ya filenya. Kita akan masukkan metode post ini ya, karena di sini begitu dia submit, dia akan membawa metode post. Post di sini ada name, username dan name password, ada dua ini. Maka kita akan masukkan yang pertama php. Nah, kemudian kita akan kasih $username. B kita samakan aja variable post dengan metode yang dibawanya ya, user name. Kemudian satu lagi password dan $post password. Oke. Dua, kenapa? Karena di sini yang dibawa dua, name username dan name password. Ini harus sama ya begitu dia post. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan, kita akan mengkoneksikan si proses PHP ini dengan database. Kenapa? Karena kita butuh akan nyari post $post ini ya. Jadi caranya kita bikin di sini include ya, include koneksi .php. Apa maksudnya include koneksi ini? Artinya kita akan menyertakan file koneksi .php. Karena di sini kita belum bikin koneksi .php, maka kita akan bikin dulu koneksi .php-nya. Itu biasa, file new. Kemudian kita simpan file save as. Di sini kita akan bikin file ya, koneksi .php. Oke, simpan. Kita akan bikin koneksi .php-nya HP. Kemudian kita koneksi. Kita akan bikin variabelnya ya, mysql mysql connect di koma. Kita butuh di sini localhost, kemudian kita koma di sininya root. Kita tidak mempunyai password, jadi passwordnya kosong, dan terakhir nama database-nya db_spp. Ini kita sesuaikan dengan database yang kita telah buat sebelumnya di sini ya, db_spp.
Oke, kita lanjutkan DBSPP. Kita akan kasih keterangan if jika tanda seru ini berarti artinya tidak. Jika tidak terjadi koneksi, maka kita akan kasih keterangan ya yang echo. Oke, kita hurufnya kasih besar aja deh, H1. Database tidak terhubung. Oke, kita titik koma, kemudian kita kasih exit ya. Oke, artinya jika database-nya tidak diketemukan, maka dia akan kasih keterangan database tidak terhubung. Oke, kita akan coba ya. Coba kita akan kasih tipe SPP P-nya 3 ya. Kita akan kasih tipe apa yang terjadi. Kita refresh. Di sini database tidak terhubung. Kenapa? Karena SPP-nya lihat tipe dia. Seharusnya 2 kali ya. DB SPP bukan DB underscore SPP. SPPP. Oke, kita rubah. Oke, kita benarkan. Kemudian balik lagi. Kita coba refresh. Nah, di sini tidak ada keterangan. Nah, cuma ini ada di proses PHP. Kita akan lanjutkan di prosesnya. Oke, kita lanjutkan codingannya. Proses ya, ini close saja karena ini sudah benar. Oke, kita akan cari. Kita kasih $. Ini penamaan variabel bebas ya. Kita akan cari di tabel petugas. Kenapa? Karena username dan password ini kita akan cari di tabel petugas. Nah, coba lihat, perhatikan di sini ada username dan password ini, dia berada di dalam tabel petugas, maka kita akan cari di tabel petugas. Ini kita select ya, select, kemudian bintang from tbl underscore petugas. Nah, di sini where, di mana where username sama dengan, nah ini titik 2 kali apa, kutip 2 kali $username dan passwordnya password ya, $password. Nah, sini sudah kita akhiri dengan titik koma. Oke, kita akan query. Nah, di sini query ya. Kita bikin query MySQL query ya. Nih, masih query ada nggak? Oke, nggak ada. SQL underscore query. Oke. Di sini $koneksi. Ini didapat dari mana? Di sini ya. Jadi koneksi ini kita, nah ini pakai $koneksi. Jadi kita panggil di sini $koneksi. Sebelumnya kalau belum kita kasih include, di sini tidak akan bisa. Ada koneksinya. Kemudian di sini $SQL. Ini sesuai dengan ini ya. Nih, sesuai dengan. Oke. Jika diketemukan, jika ditemukan ya, if jika ditemukan kodenya begini, MySQL numrow, numrow, nah SQLi ya, jangan lupa semua kita menggunakan SQLi karena untuk PHP seri 7 dia tidak mengenal MySQL, tapi dia butuhnya MySQLi. Kemudian kita samakan dengan query ya, set query. Oke, query jika lebih dari 0. Nah, artinya jika lebih dari 0 ini berarti kalau ini ada. Kalau ada itu kan bisa 1, bisa 2, makanya dialiaskan dengan lebih besar daripada 0. Kemudian jika ada, nah maka kita akan coba tampilkan ke dashboard ya. Kalau ada kita tampilkan ke dashboard. Itu caranya dengan header location ya.
Location ini artinya redirect ya, location, kemudian ke dashboard atau ke home aja deh, home titik php. Artinya begini, jika dia ditemukan maka dia akan di redirect atau dialihkan ke location home titik php. Jadi kalau kita ketemu, kita bikin home titik php, dan jika tidak, jika tidak, maka kita akan kasih keterangan echo ya. Echo itu seperti biasa, kita akan kasih supaya tulisannya besar ya, username, password atau username atau password. Oke. Salah, kemudian kita tutup lagi. Nah ini ya, username password salah, kemudian titik kopa. Kita akan redirect lagi seperti halnya yang di sana, header seperti yang di atas ya, bukan yang di sana. Kita akan kasih refresh, oke, 3 detik, kemudian titik koma, URL, kita balik lagi ke index ya, index.php. Ini dia akan meredirect, jika tidak diketemukan dia akan redirect ini ke header, redirect dia ke index, tetapi dia akan jeda dulu atau refresh selama 3 detik. Setelah 3 detik dia baru ke sini. Oke, kita coba ya. Kita akan masukkan, kita back atau refresh boleh. Nah, username password 123. Nah, setelah 3 detik dia akan balik ke form login ke semula ya, karena dia nge-redirect ke index. Nah, begitu. Oke, karena di sini belum ada datanya, maka kita akan masukkan datanya terlebih dahulu ya. Oke, di petugas kita insertkan aja dulu lewat database-nya. Ini ID petugasnya kita kosongkan aja. Kenapa? Karena di struktur datanya dia auto increment. Auto increment artinya dia boleh tidak diisi karena dia otomatis diisi oleh sistem. Oke, username admin, kemudian passwordnya juga admin, kemudian nama petugasnya, oke, admin, master admin aja deh, master admin biar beda. Kemudian levelnya tentu saja dengan admin ya. Kemudian sekaligus saja kita bikin 2, satu lagi sebagai petugas, username petugas, kemudian password juga petugas, kemudian namanya master petugas, dan levelnya tentu saja dengan petugas ya. Go-nya yang bawah. Kenapa? Karena isinya 2. Kalau hanya 1 berarti go-nya yang ini. Kita go. Nah, di sini coba perhatikan. Di sini sudah ada 2 data, 1 admin, kemudian satu lagi sebagai petugas ya. 2. Oke, kita coba. Kita masukkan admin, kita login. Nah, di sini dia masuk ke home. Kenapa not found? Karena home-nya belum kita bikin, maka kita akan coba bikin lagi home-nya, file, new. Nah, di sini kita simpan file, kemudian save as. Kita coba dengan home ya, kita home tadi masuk ke home ya, home.php. Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah bikin home. Jadi kalau kita refresh, nah, home. Nah, kalau gimana kalau tadi salah? Admin, kemudian admin 1. Di sini admin 1 ya, kita salahkan. Login. Nah, di sini lihat username password salah, dia selama 3 detik dia akan balik lagi. Oke, kita akan masuk ke admin. Oke, kita login. Nah, masuk ke home.
HTML5. Oke, gini ya tampilan admin di sini. Welcome home. Oke. Di sini yang ada tampilannya pertama dia sesuai dengan ini ya, sesuai dengan perintah dari UKK bahwa di admin ini semua ada tampilan login, logout, CRUD-nya, data siswa, kelas, SPP dan lain-lain ya. Di sini kita akan bikin UL RI ya, UL, oke, RI. Di sini kita pertama dia sebagai home dulu ya. Nah, home dulu berarti ahref ya, ahref home titik php. Di sini home. Oke, home ada spasi begini ya. Kemudian kita bikin lagi li a. Di sini petugas ya, master petugas. Kemudian titik php. Di sini master petugas. Master tugas. Nah, kita bikin lagi, kita copy aja supaya cepat. Copy, paste. Oke, petugas, kemudian SPP, master SPP, kemudian di sini petugas. Oke, ganti dengan kelas, kemudian ganti dengan master siswa ya, siswa, master siswa, kemudian di sini pembayaran, pembayaran, kemudian di sini history ya, history, dan terakhir, bukan terakhir ya, di sini ada laporan juga, laporan, di sini laporan, dan terakhir logout. Nah, logout di sini, logout. Oke, kita simpan, coba kita jalankan, refresh. Nah, ini tampilannya home ya. Oke, lihat home, ini tampilan home. Mungkin ke pinggir, jangan ke bawah. Oke, caranya ini URL-nya kita akan bikin, coba di sini ya. Kita bikin aja dulu style, li-nya kita akan bikin ke pinggir ya, display, inline block. Oke, kemudian coba lihat li-nya dia ke pinggir atau tidak. Nah, oke, sudah ke pinggir ya. Ke pinggir, kita akan kasih jarak paddingnya. Paddingnya kita akan kasih 10 aja. Artinya di jaraknya dia punya 10 px ya, pixel ya. Nah, oke, sudah dapat jaraknya 10. Kemudian kita kasih UL-nya ya, UL, kita kasih posisinya absolute aja deh, absolute. Kemudian topnya 0, kemudian right-nya juga 0, kemudian
leftnya juga 0, dan marginnya margin auto. Oke, kita akan kasih backgroundnya apa ya, light gray gitu. Oke, light gray. Coba tampilannya. Oke, sip. Nih sudah terbentuk ya. Cuma ini kita kan si A nya kita kan nggak mau ada garis-garis dan tulisannya warnanya hitam ya. Oke, kita akan kasih si A nya kita kasih text decorationnya non, kemudian colornya black. Oke, sip. Coba kita lihat. Oke, sip. Oke, keren. Sudah. Nah, begitu kita klik sini home, kita sini master. Oh, kenapa tugasnya kita belum bikin ya. Nah, ini tampilan sebagai admin ya. Oke, kita akan tampilkan dulu. Nah, ini kita akan tutup. Di sini ini menandakan bahwa dia tampilannya admin ya, tampilan admin. Oke, kita akan kasih judulnya di sini H1. Selamat datang di menu administrator. Oke, kemudian kita akan kasih di bawahnya BR di aplikasi pembayaran SPP. Oke, sip. Ini kita coba lihat. Oke, kurang bawah dikit ya. Kalau kurang bawah dikit kita kasih BR aja di sini deh. Ya, kasih BR sekali cukup tidak? Oke, sip ya. Jadi ini menu administrator. Nah, bagaimana kalau kita login sebagai petugas? Kalau ke petugas dia butuh hanya pembayaran aja ya, yang lainnya tidak. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa dia sebagai login administrator dan ataupun sebagai dia sebagai petugas? Oke, caranya begini. Kita balik lagi ke menu proses ya. Nah, menu proses dia begitu sebelum masuk ke home. Nah, di sini kita akan bikin namanya session ya. Oke, nyaman. Karena ini sudah diketahui, kita akan bikin ini aja dulu. Variabel query. Query kita sudah pakai. Data aja, data. Kemudian MySQL page array. Oke, MySQL page array. Kemudian ini $query. Nah, karena kita akan bikin session, maka kita perlu menambahkan session star supaya session dia akan terbaca ya. Oke, boleh di bawahnya include atau di atasnya. Kita bikin session star. Oke, session star kurung buka kurung tutup dan diakhiri dengan titik koma. Maka cara bikinnya di sini, apa yang kita butuh di sini, kita butuh nama petugas dan level ya. Karena level di sini berfungsi apakah dia levelnya sebagai admin. Nah, di sini ya, soalnya dia level sebagai admin atau dia sebagai petugas sesuai dengan ini level ya. Oke, berarti kita butuh level. Di sini kita akan tulisnya session.
dollar session. Kita boleh kasih di sini level kita ambil dari dollar data level juga. Nah, kemudian kita titik koma, kita akan kasih nama petugasnya aja deh. Kenapa? Karena di sini kan ada namanya ya, sesuai dengan ini nih, ada nama petugasnya, maka kita ketika bikin nama petugasnya. Sini kita akan bikin nama. Oke, nama aja deh supaya jangan panjang. Di sini nama gitu. Coba lihat. Oh, nama petugas. Di sini nama underscore petugas. Oke, level sudah, nama sudah. Oke, 2 aja untuk sementara. Jadi begitu dia masuk atau dia ditemukan, maka dia akan bikin session. Nah, setelah itu dia akan lari ke home ya. Maka di sini home-nya. Nah, di sini home-nya dia akan mecah, dia akan cari. Maka di sini kita akan panggil dulu sessionnya. Sessionnya kita taruh di atas saja dulu. PHP. Nah, kita kasih session ya, session start. Oke, session start. Nah, jadi kalau kita sudah panggil session startnya, maka kita bisa gunakan si sessionnya. Di sini aja atau di sini. Oke, PHP if jika dia sebagai apa sessionnya, dia sebagai sessionnya admin atau sessionnya dia level, bukan. Sebentar, kita akan bikin di sini aja deh. Kita bikin variabelnya di sini aja deh. Jika level ya dia berdasarkan session $, session, kemudian di sini level. Nah, di sini level A2 aja deh. Satu lagi dia nama $session nama nama. Karena sudah dideklarasikan, maka kita bisa langsung panggil di sini jika dia level sama dengan dia admin. A-nya gede atau kecil ya? Coba perhatikan. Oh, A-nya kecil. Ya, sebagai admin. Nah, maka apa yang kita tampilkan? Oke, jelas yang kita tampilkan semua yang ada di sini kecuali ini history. History dia hanya diperuntukkan untuk siswa ya. Jadi ini ya enggak dulu, karena tidak dulu berarti kita akan tutup aja dulu di sini PHP. Oke, kita tutup. Nah, artinya di sini yang level admin dia semua home dia tidak mandang admin atau petugas atau apa, dia dipakai semua ya, baik itu sebagai admin, siswa dan petugasnya. Nah, ini dia sebagai di sini sebagai siswa ya. Oke, kita jangan tutup dulu. Nah, di sini sebagai levelnya siswa. Oke, siswa. Nah, di sini siswa kita tutup lagi karena dia sebagai di siswa di sini ya. Oke, tutup. Oke, tutup. Kemudian laporan sama ini nggak perlu juga, ini semuanya. Dan laporan ini dia sebagai
siswa ataupun dia sebagai admin ataupun dia sebagai petugas. Oke, kita bikin sini ya, kita kopikan, kita paste laporan di sini, kita buka di sini tidak sebagai siswa, artinya dia bisa sebagai admin ataupun petugas ya, laporan ini petugas. Nah ini pun sama, jika pembayaran, pembayaran dia sebagai admin, dia sebagai petugas. Jadi ini pun sama, kita akan tutup di sini, kita copy, kita cut, kita paste di sini, kemudian kita copy yang ini, copy, kita paste di sini. Oke, kita tutup. Oke, tutup. Oh, ini PHP-nya belum. Oke, sip. Jika dia login bukan sebagai siswa, maka pembayaran masuk ya. Tapi kalau dia sebagai siswa, sip. Kita akan coba, kita refresh lagi. Oke, error di sini session line 4 ya. Session line 4 dia errornya, coba lihat line 4. Session start. Session nama. Ini salah. Harusnya underscore. Kita coba refresh lagi. Nah, di line 4 ya. Kita coba logout dulu. Logoutnya belum bikin ya, supaya nggak error kita bikin aja logout dulu. Kita bikin logout. Caranya seperti biasa, file new. Di sini kita simpan file, save as. Logout titik php. Simpan di sini php, kemudian kita akan kasih session destroy. Koma, dan kita akan balikan ke header ya. Kemudian location ke index ya, index titik php. Titik koma. Kita akan coba. Nah, balik lagi ke sini ya. Kita sebagai admin. Login. Nah, tidak ada error ya. Ini selamat datang di menu administrator. Kita jangan pakai menu administrator, tapi sini ya. Kita ganti aja dulu. Ini coba ada di mana tadi? Di admin ya. Selamat datang di menu. Di sini levelnya PHP, kemudian kita ganti dengan level $level. Selamat datang. Ini aja deh, kasih nama, karena kita sudah bikin nama ya, jadi nama aja deh, nama. Kita coba refresh. Selamat datang di menu admin. Ini sesuai dengan nama petugas ini, menu admin. Nah, bagaimana kalau kita sebagai petugas? Logout ya, petugas. Login. Nah, di sini lihat master petugas. Di sini ada pembayaran, kemudian laporan. Ini laporan ini hanya peruntukan buat admin ya, salah. Ini peruntukan buat admin. Ini master petugas dari mana sini? Karena ini sebagai master petugas. Tadi salah.
laporannya dia, kalau laporan dia untuk admin, nanti untuk admin aja, admin. Oke, kita refresh, kita balik lagi. Nah, oke, ada dua ya, ada tiga ya. Home, pembayaran, maaf karena pembayaran kita belum bikin, dan logout. Oke, logout. Nah, terakhir kita login sebagai siswa. Nah, karena siswa kita belum bikin, nah di sini siswa ya. Coba kita akan bikin dulu. Nah, coba bikin siswa. Di sini siswa ada jenis kelamin, di sini laki-laki perempuan. Nah, ID SPP dia punya relasi dengan tabel SPP. Mau nggak mau kita akan komplitkan aja dulu. Karena di sini coba perhatikan ini tabel relasinya. Tabel siswa dia tidak akan bisa ada kalau dia belum punya ID SPP dan kemudian sama kelas. Nah, jadi kita akan masukkan dulu ID SPP dan kelasnya ya. Oke, kita akan coba masukkan di PHP-nya tabel SPP, kita akan masukkan insert. Oke, karena ini auto increment kita nggak perlu, tahunnya kita akan tulis saja 2020, kemudian nominalnya kita masukin 250.000. 250.000. Oke, 250.000 kita go. Kita kasih 2 aja deh. 2021, kemudian 300.000. 245, kemudian kita go. Nah, di sini kita sudah punya 2 data di tabel SPP. Oke, selanjutnya kita akan masukin lagi di tabel kelas, nama kelas 10 ya, 10 atau 12 ya, 12 RPL. Kita RPL dulu, 12 itu 11, 12 RPL A. Kemudian wali kelasnya Bapak. Oke, kemudian kompetisinya Kak biasa berangkat lunak. Oke, kita akan copy aja, kita bikin 2 aja dulu di sini, kelas sama kelas 12 RPL B. Kemudian Bapak juga, kemudian kita akan paste karena RPL ya, kita akan go. Nah, oke, di sini ada 2 juga ya, RPL A dan RPL B. Nah, terakhir kita akan bikin tabel siswa ya, tabel siswa. Nah, kita akan insert. Nah, di sini sudah ada, lihat. Kemudian di sini sudah ada NSN, kita akan masukkan 2020, 2021, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan samakan aja NIS-nya sama NSN. Oke, namanya. Oke, namanya kita akan masukkan, ID kelasnya kita akan masukkan RPLA, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Bandung, kemudian nomor teleponnya 081. Oke, ada SPP-nya 94. Kemudian kita bikin lagi satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 46 ya, 46,
kemudian namanya Neng Ahmad, kemudian ini penamaan bebas ya. Oke, kita bikin ini aja ya. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, alamatnya juga Bandung, kemudian nomor teleponnya 0888, dan terakhir ini sepertinya 95. Oke, kita go. Nah, di sini kita punya dua data. Sebentar, lihat, kita punya dua data, satu Asep dan satu lagi Neng. Oke, kita akan coba login sebagai siswa. Nah, oke, satu itu 20 20 21 12345. Kita copy karena NIS-nya dan NSN-nya sama ya. Kita copy, kita paste. Nah, password salah. Kenapa salah? Coba kita lihat. Kita akan coba lihat codingannya diproses. Nah, di sini hanya ada tabel petugas. Yang kita akan cari hanya ada di tabel petugas saja. Sedangkan nah, siswa ini dia berada di tabel siswa. Maka setelah itu kita akan tambahkan lagi di sini. Nah, ditambahkan lagi di sini. Kenapa? Karena begitu dia tidak ada di tabel petugas, artinya mungkin saja si username ini dia sebagai siswa. Maka kita akan coba cari lagi di tabel siswa. Caranya sama. Kita akan copy. Sini kita akan copy dan kita akan paste di bawahnya. Nah, ini lebih baik kita akan bedain aja si variabelnya. Kita akan kasih 1. Nah, tabel petugas kita ganti dengan tabel siswa. Di sini NSN, NISN, dan ini passwordnya kita akan ganti dengan NIS karena di tabel siswa tidak ada username, yang ada NIS dan passwordnya pun sama, kita ganti dengan NIS gitu. NSN dan NIS, ini username tetap sama dan passwordnya sama juga. Nah, setelah itu kita akan query. Jika dia ketemu, maka kita akan copy aja seperti halnya ini sini. Nah, cuma levelnya itu bukan dari data atau database ya. Ini level dia ngambil dari database nih. Karena siswa di sini tidak ada. Nah, di siswa sebagai siswa nggak ada, maka kita akan bikin langsung, bukan dia dapat dari database tapi langsung dari kita bikin sendiri. Sini siswa. Oke. Siswa dan nama petugasnya diambil dari tabel petugas. Oke, di sini hanya nama aja ya. Oke, nama di sini nama. Nama. Oke, sip. Nah, kalau dia tidak diketemukan, nah baru dia akan ngedirect ke from login lagi ya, yaitu index.php. Nah, kita akan coba. Kita refresh, kita masukin 20 20 20 21 1 2 3 4 5. Oke, kita akan copy, kita paste, kita login. Oke, di sini value 0 lain 21. Coba lihat di sini 20 21 1 2 3 4 5. Oke, 20 21. Oke, di sini dia tidak mengenal apa, coba perhatikan array line 21. Oke, array 21 berarti kita coba lihat line 20.
level. Oke, siswa. Oke, data. Query. Oke, di sini query 1. Oke, query 1. Oke, nama. Oke, kita akan kasih data 1 aja deh. Simpan, kita refresh. Oke, di sini ke proses .php tapi tidak ada datanya. Oke, karena kita belum ngedirect ya. Nah, kita redirect. Ya masih ada di proses. Kenapa? Karena ya memang belum redirect. Kita redirect ke home. Nah, di sini lihat, selamat datang, dan ada 2 home history. Oke, coba logout. Kita bikin lagi satu lagi, dia is 20 210 20 21 1 2 3 4 5 146 ya. Oke, kita copy, kita paste. Oke, nah di sini sebagai name, kalau tadi sebagai Asep. Itu saja pembuatan tutorial login. Di tutorial selanjutnya kita akan bikin CRUD petugas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.